Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan pengagungan kami kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau terus mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Engkau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau.
Bapa puji Bapa kami cintakan, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Kau Bapa yang baik, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Ya Allah, haleluya, terpuji Tuhan nama-Mu. Kami sembah Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Tiada yang sama seperti-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, penolong Raja, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya,
Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Engkau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus percaya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang patut dipercayai. Dan hanya Engkau yang setia dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebab itu kami mau selalu percaya kepadamu, Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan-Mu, Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya. Saat kami tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kami selalu percaya kepadamu dan berserah kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang berkuasa di bumi di surga, dan Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala berkat. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Sebab kami percaya Engkau setia bagi kami. Dan kami mau terus berpegang pada janji-janji firman-Mu. Karena janji firman-Mu ya dan amin, dan pasti Engkau genapi dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Coach Simon. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih buat Heri, ya kan. Dan hari ini kita sudah sampai ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Setelah saya baca, saya renungkan ya, kenapa perpecahan ya kerajaan. Jadi kalau saya melihat bahwa perjalanan yang kita setiap pagi lakukan ini banyak menuntun dalam kehidupan kita. Ya, banyak menopang, banyak memberi pencerahan kepada kita, ya kan, kenapa ya kan hal-hal ini bisa terjadi. Tuhan izinkan dan Tuhan memberi pelajaran bagi kita supaya mengingatkan bahwa sesungguhnya ini ada dua dari saya yang saya lihat ya. Pertama itu menceritakan bagaimana kita menjalankan keluarga. Keduanya di ayat ini, di pasal ini adalah bagaimana ya kita itu hidup harus punya strategi. Yang pertama itu strategi dari Tuhan, yang kedua itu strategi yang dunia yang tawarkan dan kita harus menang atas semua setiap hari ya. Karena di sini ada dua perikop, ya kan. Pertama yaitu pecahnya kerajaan itu, dan kedua Yeroboam memulai ibadah baru. Jadi saya akan bacakan ya, kita juga kemarin sudah mendengar apa yang Heri sampaikan bahwa ya kan generasi ke generasi hidup ini, dari mulai dari Saul, bagaimana sudah itu ke Daud, Daud ke Salomo, Salomo ke anaknya Rehabim ya. Saya bacakan pecahnya kerajaan itu.
Kemudian Rehabiam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaranlah kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri dari sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabim, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Jadi di sini memang terjadi dalam hidup ya, dalam hidup kita ini terjadi suka tawar menawar, proses perjalanan bagaimana. Kita tahu Rehabim ini masih muda, ya kan? Begitu muda dia melanjutkan tongkat estafet itu ketika ayahnya Salomo telah meninggal. Tetapi di sini memang dari satu generasi ke generasi itu selalu mendapat sesuatu yang kadangkala tantangan, di mana kita tahu kalau kita sebagai seorang tua memimpin keluarga dan bagaimana kita seorang pemimpin perusahaan. Nah, di sini saya dapat hikmatnya, ya kan, di mana ini diceritakan bahwa ketika mengapa Yerobeam ini lari dari Mesir, lari pergi ke Mesir. Karena setelah kalau saya pelajari bahwa selama zamannya Salomo, Yerobeam ini adalah pembantu ya, yang mengabdi kepada Salomo. Tetapi ketika ya kan, kenapa dia harus pergi ke Mesir? Itulah namanya seorang yang punya kapasitas dan punya integritas kadang-kadang ya kan tidak bisa bekerja sama dengan orang lain karena tidak punya nilai yang setara. Jadi di sini sangat kita pahami sesungguhnya itu Yerobeam ini adalah orang yang saya bacakan, yang saya baca di dalam penjelasannya, seorang yang cukup punya integritas, orang pintar ya. Tapi karena ya kan Salomo ini kan belakangannya hidupnya kurang bijak. Jadi akhirnya apa, daripada ribut ya, mungkin mereka sudah ribut secara diam-diam ya, seperti saat ini kita lihat kampanye politik yang begitu gencar. Akhirnya lebih baik dia mengasingkan diri ke Mesir. Tetapi ketika ada satu masa, semua hidup kita ini punya masa-masa tertentu, waktu-waktu yang akan dilalui. Dia mendengar Salomo sudah meninggal. Nah, ketika Salomo mempunyai anak yang akan memimpin, ya kan, mewarisi kepemimpinan Salomo. Dan di sini kita lihat ketika di zaman Salomo dia mungkin banyak memprotes sehingga Salomo tidak bisa memakai dia dan dia akhirnya pergi. Dan inilah waktunya kita tahu ketika ya kan hidup kita ini kita tidak bisa mempraktekkan dengan nilai-nilai yang diinginkan teman-teman dan kita tidak bisa memberi jalan keluar. Ini satu sebab yang akan mengakibat ketika kita tidak ada. Itu artinya banyak musuh-musuh yang sudah menanti-nanti kita. Bahkan di rumah tangga juga demikian. Sebagai seorang imam kita nggak bisa memimpin ya kan, pasti kita tidak akan mendapat respon dari anak-anak kita. Di sini saya melihat bahwa yang ayat keempat, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ya kan ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu,
tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Di sini ada terjadi tawar-menawar, ya kan? Zaman bapaknya mereka seperti ya kerja rodi ya, tapi di situ dilihatnya ketika mungkin anaknya yang memimpin mungkin ada lebih bijak daripada Salomo. Nah, di sini ayat kelima, tetapi yang menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembali kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabi meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-Mu sepanjang waktu. Nah, jadi sekarang kita belajar dengan kepemimpinan ya. Jadi di sini dilihat, jadi kalau memang seseorang menggantikan orang lain, tentunya kita tidak boleh ya kan arogan. Ya di sini sangat arogan karena pikirnya bapaknya seorang yang terkenal, Raja Salomo dan sebagainya, tetapi anaknya ya mententang-mententeng naik duduk di situ. Tapi belum tentu orang suka. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang punya integritas. Ya kan, apa yang dia lakukan ketika masa ada dia di lingkungan orang-orang, dia akan dinilai oleh beberapa teman-teman dan rekan-rekan kerja. Tentunya jangan sembarangan. Di sini rakyat sudah menderita. Mereka mengharapkan Rehabim ya kan bisa meringankan beban mereka. Jadi mereka karena punya punya beban yang begitu berat. Tetapi apa yang terjadi? Ya kan kita lihat di sini ya kan dia pertamanya meminta nasihat dari orang-orang yang terlibat dalam masa kepemimpinan ayahnya, yaitu tua-tua. Tetapi apa yang dikatakan? Rehabiem tidak mau, ya kan? Kita lihat di sini, ya kan? Tetapi ia mengabaikan yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Jadi kadang-kadang inilah anak-anak sekarang ya kita ketahui ya, dia itu selalu menganggap orang tua itu tidak ada gunanya. Sudah masanya berlalu. Maka saya suka berkata kepada anak-anak muda, Anda baik, Anda hebat, tetapi Anda belum tentu bisa. Ya, karena apa? Karena yang tua sudah pernah jadi muda, yang muda belum jadi tua. Jadi pengalaman itu tidak bisa dibeli di bangku sekolah juga, karena ini masalahnya kita berhadapi kepada orang-orang yang sumber daya manusia yang berbeda-beda. Nah, di sini diharapkan oleh bangsa-bangsa Israel bahwa ya kan ketika Rehabim menjadi raja, mereka bisa yang tadinya beban pajak, beban hidup yang begitu berat supaya mereka bisa ringan. Dan ketika dia minta petunjuk kepada tua-tua di kepemimpin ayahnya sudah dikatakan ya, kalau engkau mau menjadi seorang pemimpin, kau harus dengar dulu. Jadi strateginya kalau saya ya kan memasuki dalam satu kepemimpinan, saya tentunya harus baca dulu situasi. Ya, situasi apa yang saya hadapi ya. Ketika saya memimpin pria sejati, saya diminta dari Aceh sampai Lampung, saya juga baca situasi, ya kan? Ya saya tahu ada beberapa daerah yang cukup keras, ya kan? Tapi kita harus ada strategi, ya kan? Kita belajar juga bagaimana Tuhan mengatur, ya kan? Itu dengan strategi. Nah ini enggak, ini anak muda nih, Rehabim ini maunya jadi raja, tapi enggak pernah menyenangkan rakyatnya, tidak bisa memberi satu kepuasan kepada rakyat, jadi rakyatnya akan berontak. Kenapa mereka berontak? Mereka sudah tahu mereka punya cadangan pemimpin, ya, Yerobaim itu. Jadi kalau kamu tidak mau, ya namanya politik, begitulah kan. Nah, jadi sekarang ini apa yang terjadi, ya kan? Dikatakan di sini, katanya kepada mereka
Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat dan mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikul kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tunggangan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Nah, kita lihat kesombongan. Di sini terjadi kesombongan sekali. Ya kan? Berani-berani ya sebagai anak yang baru masih muda mengatakan kepada orang-orang tua. Jadi saya harap ya kepemimpinan kita itu kita harus ya kan. Saya bangga di Pelita ini kenapa ya? Pelita itu si Pak Ahyong sendiri mengajar kita rendah hati ya. Jadi kita harus seperti ilmu padi, semakin berisi semakin tunduk ya kan, bukan petantang petenteng ya. Di sini saya lihat ini si Rehabim ini terlalu petantang petenteng, ngomong pula sombongnya, kelingking aku lebih besar dari pinggul ayahku. Wah, ini kurang ajar sekali, siapa yang tidak tersinggung. Nah, jadi di sinilah kita melihat ya kan apa yang terjadi, dia tidak didukung oleh orang-orang di sekeliling yang dulu ya kan mendukung ayahnya, karena diminta nasihat cuma diberi nasihat tapi tidak digubris. Dia lebih penting kepada teman-teman yang seangkatan yang muda-muda dengan dia, yang mengajar dia untuk berkata seperti itu. Jadi saya menilai hidup ini ya kan, kita jangan selalu percaya kepada orang. Kita boleh minta nasihat orang, tapi kita harus percaya pada firman Tuhan ya yang menuntun kita. Ya di sini kita baca nanti kita tahu kenapa ini terjadi, karena kesombongan sehingga Tuhan tidak berkenan. Ya kita tahu juga kan kejahatan itu juga Tuhan tidak bisa berkenan di sana. Seperti kita tahu Saul ketika itu dia menjadi raja, tapi akhirnya apa? Karena tingkah laku dia yang begitu jahat, selalu ingin membunuh Daud, ya kan? Nah di situ akhirnya apa? Urapan Tuhan tidak ada sama dia lagi. Jadi saya merasakan dalam hidup ini ketika kita berjuang, kita melalui hari-hari ini, kalau tanpa kekuatan dan hikmat Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ya, hari-hari semakin keras, hari-hari semakin persaingan begitu luar biasa. Tetapi jaminan kita sebagai anak Tuhan, ketika kita hidup dan kita mengandalkan Tuhan dan kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menopang dan menolong kita. Ya, jadi di sini saya lihat, jadi jangan ada kesombongan. Ya, maka berikutnya ayat 11, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggung jawab yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Waduh, begitu kejamnya, begitu sadisnya. Jadi rakyat pasti akan berontak. Jadi kita memimpin tuh kita tahu harusnya bagaimana. Jadi bagaimana kita memimpin di keluarga, ya kan, yang terutama itu kan keluarga kecil kita dulu tuh. Ring satu kita bagaimana kita memimpin di sana. Kita memimpin anak pun, anak punya, mungkin kita punya 2 atau 3 anak, tiga-tiganya berbeda. Jadi harus apa? Harus minta hikmat Tuhan, harus bagaimana andalkan Tuhan untuk kita bisa. Ya, kalau kita mengikuti gaya kita, gaya orang-orang tua kita masa lalu yang hanya taunya turun menurun, kita tidak akan bisa menghadapi dunia ini. Ujungnya apa? Terjadi cerai-berai, keluarga kita akan hancur. Nah, di sini saya lihat ya kan, bukan dia meringankan, tapi dia hajar lagi dengan duri besi ya. Nah, jadi saya rasa semua orang akan mencari siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam seperti yang dikatakan raja, kembalikanlah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan oleh para tua-tua kepadanya.
14, ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantara Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengar permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Ya, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang urusanmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Nah, di sini juga terus terang aja. Jadi seorang pemimpin, jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, dan di lingkungan-lingkungan teman-teman kita. Ya, di Amsal katakan orang baik itu meninggalkan warisan buat anak cucunya. Jadi apa yang mau kita lakukan? Kita ini hidup bukan hanya untuk kita. Ya kan? Mungkin kalau kita pikir hidup hanya untuk kita akan banyak musuh. Ya, tapi hiduplah dengan apa yang bisa kita wariskan buat orang-orang sekeliling kita. Mungkin hari ini kita punya kerinduan, ya. Saya pun banyak kerinduan dengan karyawan-karyawan saya. Tapi mereka masih belum mengerti karena mereka tidak sampai berpikir ke sana sehingga mereka hanya menjadi bekerja hanya menantikan upahan. Saya katakan kepada mereka, kalau Anda seorang pekerja, Anda tidak mempunyai mental seorang pemilik, seorang pengusaha, Anda tidak akan sukses. Kenapa? Yang hanya Anda tunggu gaji. Saya katakan kepada mereka, saya tidak pernah bicara gaji, tapi saya mau gaji, uang itu cari saya, bukan saya cari uang. Kalau kita cari uang, hidup kita akan capek, kejar uang terus, ya. Tapi kalau uang kejar kita, nah itu baru ya kita nggak capek. Bagaimana caranya? Karena kita harus andalkan Tuhan, ya kan? Orang bilang, ya saya juga dulu pernah rasa ingin, wah jadi orang yang berhasil seperti konglomerat. Tapi tidak segampang yang kita katakan karena dunia itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi hati kita ini tidak ada damai sukacita. Belum tentu orang kaya itu dia bisa damai loh. Ya. Tapi orang damai itu pasti dia memiliki segalanya. Damai itu datang dari mana? Ya Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan Tuhan, firman Tuhan, kita banyak mengalami kedamaian. Tapi kalau kita hidup dengan keduniawian, mengejarkan dengan tamak dengan uang, ujungnya apa? Tidak ada damai. Karena apa? Firman, kalau kita ngerti firman, begitu kita mau bertindak, firman sudah ingatkan kita. Ya. Jadi pilihan saya akhirnya lebih baik hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ini seperti si Yerobeam ini, dia tidak hidup, Rehabim ini tidak hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, hanya keinginan daging dia. Karena dia merasa dia masih muda, dia tidak pernah mewarisi nilai-nilai, malah membebani rakyat, ya siapapun, ya kan, akan melawan. Jadi di sini saya lihat, ya kan, kita harus mewarisi apa yang kita saya punya moto hidup. Di mana ada saya, di situ ada terjadi perubahan lebih baik. Ya. Dan kedua, saya tidak mau menjadi sampah di mana-mana. Kita harus berkualitas. Ya. Jadi jangan di mana ada saya, di situ terjadi kekacauan. Wah, gawat. Ya. Jangan. Ya, saya ajar semua karyawan saya. Kalau engkau memegang moto saya ini, ya, engkau tidak akan susah. Karena di mana ada kita, di situ terjadi perubahan lebih baik. Siapa yang tidak mau, ya kan, mendapat sesuatu yang lebih baik. Dan kedua, kita jadi berkat. Ya kan? Warisilah nilai-nilai ilahi, di mana ada kita, jangan merugikan orang.
Ini enggak, begitu datang seseorang, nah tuh datang pengacau tuh, ya kan? Nah, jadi tidak boleh. Kita harus hidup itu bagaimana kita memproklamirkan hidup diri kita sendiri dengan firman yang sudah kita ketahui. Supaya apa? Masa depan kita, ya kan, sudah punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Nah, yang ke-17, sehingga Rehabim menjadi raja hanya atas orang Israel dan diam di kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabim mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabim hampir-hampir tidak dapat menaiki kereta untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaat, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Nah, kita tahu di sini ya kan orang yang sudah mulai bosan, ya kan mungkin istri kita, anak kita juga udah mulai bosan sama kita, udah mulai tidak ada damai dan sukacita lagi, ya kan? Mereka pun akhirnya apa? Benci sama kita. Nah, di sini juga rakyat Israel sudah benci, ya kan? Nah, cuma dari 12 suku ini cuma 10 yang dua yang mengikuti si Rehabim, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Kita tahu ya, kita kadang-kadang tidak pernah melihat ke bawah, hanya melihat ke atas sehingga apa? Nah, ini yang kita lupa, bahwa sesungguhnya itu yang kecil itulah bisa menjatuhkan kita, bukan yang besar. Yang besar kita bisa mengelak, tapi yang kecil itu tidak bisa. Karena manusia jatuh bukan karena gunung, tapi karena kerikil. Nah, di sini saya lihat ya kan, rakyat sudah memilih Yerobeam untuk menjadi raja mereka karena tidak puas atas keputusan Rehabim. Selanjutnya ya kan, ketika Rehabim datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabim anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian, katakanlah kepada Rehabim anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, kalau Tuhan sudah punya rancangan ya kan, apapun yang kita inginkan, karena kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, jadi nggak connect, ya kan. Di sini Tuhan sudah memang mungkin muak ya melihat tingkah-tingkah kita manusia ini, termasuk Yerobeam ini, Rehabim ini, karena setelah melanggar, ya kan, dari apa yang dirancangkan, dia selalu tidak pernah melibatkan Tuhan. Jadi akhirnya apa? Ya kan, dia memang punya satu kekuatan lagi, ya, dari suku Benyamin yang sudah mengumpulkan orang 180.000 tentaranya untuk berperang, ya kan? Tapi Tuhan apa? Jangan, ya kan? Itu sudah rancangan Tuhan. Jadi hidup kita ini kadang-kadang kita terus terang aja tidak pernah berkomunikasi sama Tuhan. Akhirnya apa? Kita rancangkan, ya kan? Tetapi satu masa, ya kan, kita sudah melenceng jauh. Akhirnya apa? Tuhan apa? Katakan tidak usah. Melalui abdi Allahnya tidak usah. Percuma. Ya Tuhan mau dilawan bagaimana? Ya kan? Nah, jadi itulah yang menyebab satu Rehabim itu tidak bisa ya menjadi seorang raja yang baik. Karena apa? Satu, arogan.
Kedua, ya tidak mengandalkan hikmatnya Tuhan, tidak bertanya sama Tuhan. Ketiga, tidak ada kasih menurut saya. Nah, ini yang perikop berikutnya, ya kan, Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan mengembalikan Rehabeam, Raja Yehuda. Nah, di sini juga ya kan Yerobeam itu sudah punya pengikut, dia sudah dinobatkan menjadi raja ya kan Israel, tetapi apa? Dia juga ini mulai sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, mengandalkan pikirannya. Ya kan kita lihat di sini dia sudah berpikir ya kan, kalau orang-orang di sana kan ada tempat ibadah itu dia di Yerusalem. Jadi kalau mereka pergi ke sana, ya kan akhirnya apa? Nanti takut kembali kepada Rehabeam. Sudah mengandalkan pikiran juga. Jadi saya rasa di sini ya kita bisa belajar bagaimana hidup. Nanti kita baca berikutnya hidupnya Yerobeam. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan lainnya ditempatkannya di Dan. Maka hal ini yang menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan yang ke Dan menyembah patung yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa Yerobeam sudah memulai dengan pikiran dia. Ya, dia membuat apa? Patung-patung ya supaya orang jangan ke Yerusalem. Jadi dia membuat satu berhala-berhala yang menurut dia baik ya kan, tapi sesungguhnya itu jahat di mata Tuhan. Jadi hidup kita juga demikian. Kadang-kadang kita hanya menurut baik untuk kita, tapi kita tidak memikirkan bagaimana firman yang telah menuntun kita. Jadi di sini saya lihat ya kan Yerobeam ini udah mulai masuk dalam tipuan-tipuan dunia ini. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan satu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mesbah itu. Beginilah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik ke tangga mesbah yang dibuat di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel. Dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban. Nah, demikian ya. Yerobeam ini ya kan juga mulai ya kan akhirnya hancur juga. Ya karena apa? Karena dia tidak mengikuti apa yang Tuhan ingin katakan, tapi dia mau mengikuti apa yang hatinya ya katakan. Jadi di sini kita lihat kenapa ya bangsa Israel itu bisa menjadi bangsa yang terpecah-pecah. Ya saya melihat bahwa sesungguhnya ada di firman Tuhan, kalau saya bilangan 14 dan 14 itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu ya kan panjang sabar, tapi dia tidak akan membiarkan orang-orang yang berdosa. Jadi zaman kita lihat ya dari zaman Saul bagaimana hidupnya, ke zaman Daud ya, Daud juga ya sebagai raja yang baik, tapi dia juga punya kekeliruan.
Ya, Hudatu Salomo, ya kan? Salomo yang begitu pertama berhikmat karena belakang istrinya beribu sampai 1.000 orang, maka hati-hati, ya kan? Memang kesuksesan seorang pria itu ada satu wanita, ya. Ini di perjanjian pria dikatakan, tapi hancurnya juga seorang pria banyak wanita di belakangnya, bukan satu lagi banyak. Jadi hari ini saya harap ya kita sama-sama mengerti ya bagaimana kita mau menjadi sukses. Karena apa? Jangan seperti ini ya. 4 generasi ini ya kan hancur. Ya kan? Dari Saul juga, Daud juga ujungnya Salomo dan Rehabim. Tetapi kita lihat ya kan sewaktu zaman mereka belum kena kutuk itu. Tapi zaman Rehabim ini kutuk mulai Tuhan kenakan seperti di Bilangan 14 ayat 18 itu. Ya kan Tuhan akan mengutuk sampai keturunan ketiga sampai keempat. Nah, saya mengajak kita semua ya kan. Ya memang kita tidak bukan orang hebat, bukan orang yang sakti, tapi kita semua punya kelemahan. Tapi kita ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mau kita lebih baik ya kan. Dan ini tawaran, tetapi yang milihnya kita. Kalau kita mau keluarga kita diberkati, mau melihat anak cucu kita, ya kita harus meninggalkan warisan. Jangan seperti apa yang hari ini diceritakan dalam firman Tuhan ini gambaran untuk kita bagaimana menata hidup ke hari-hari yang ke depan. Demikian Her, tolong ditambah kalau perlu yang mana yang kurang. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Simon buat sharing firman. Jadi hari ini tentu kita belajar banyak hal. Jadi poin pentingnya adalah jadilah pemimpin yang bijak dan kita memang butuh penasehat. Ya, bukan berarti kita mengabaikan anak muda, tapi juga sebenarnya generasi tua dan generasi muda itu bisa dikombinasi atau kalau istilah sekarang yang lagi tren itu kolaborasi. Tidak bisa disangka seperti yang Coach Simon tadi bilang, orang tua itu sudah pernah jadi anak muda dan anak muda belum pernah jadi orang tua. Artinya ada banyak hal yang sudah dialami dan dilewati, mempunyai pengalaman itu sangat baik. Tentu anak-anak muda harus belajar dalam hal itu. Walaupun bukan berarti juga generasi tua nggak mau belajar dari anak muda, karena anak muda juga punya wawasan baru, pola pikir baru yang perlu kita dengar. Tapi kata kunci yang saya setuju dengan apa yang Cosimo tadi katakan, kata kuncinya balik-balik ke firman. Atau apa kata firman? Bicara soal pengalaman, bicara soal wawasan, bicara soal pengetahuan, itu it's okay. Prinsipnya selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lanjutkan kalau menurut saya. Tapi ketika hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, baik itu pengalaman, baik itu pengetahuan. Jadi otoritas tertinggi hidup kita itu adalah firman. Kalau kita mau menjadi orang bijak, kalau kita mau menjadi pemimpin yang dihargai dan dihormati, disegani, hiduplah sesuai dengan firman. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena kita dihormati, disegani bukan karena harta, tahta, dan jabatan kita, tapi biarlah karena kebijaksanaan kita, karena hidup sesuai firman. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Coach Simon buat sharing firmannya pagi ini. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masukkan doa kita. Silakan Ko Buyung, nanti ditutup sama Pak Simon. Bapak, terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur bangun dengan kondisi tubuh yang sehat. Pagi ini kami bersatu hati, bersiap datang kepadamu Tuhan. Berdoa buat setiap anggota Koremdio, juga rekan-rekan Komser, rekan-rekan gereja kami ya Tuhan. Siapapun ada di sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami akan taat karena otoritas tertinggi dalam hidup kami adalah firman-Mu ya Bapak. Kami turut melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, seperti apa yang diingatkan oleh firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat Pak Simon yang telah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Biarlah Engkau terus beri dia hikmat ya Tuhan, sehingga dia terus boleh memberitakan tentang firman-Mu ya Bapak.
berkati istri, berkati juga anak-anaknya, cucu mantunya, usaha pekerjaannya, senantiasa dalam perlindungan pertolongan Tuhan, ada kasih karunia, ada kemurahan-Mu turun atas hidupnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia di mana Engkau menetapkan kami, menempatkan kami di negara ini ya Tuhan. Berkati pemimpin kami yang saat ini Presiden Jokowi beserta wakil serta seluruh jajaran yang ada di bawahnya ya Tuhan. Juga untuk khususnya Kota Jambi, untuk wali kota, gubernur, di mana kami tinggal ya Tuhan. Beri mereka hikmat, ada kemurahan-Mu. Setiap keputusan yang mereka ambil mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini ya Bapak. Terima kasih, kami juga mau berdoa buat pemilihan kepala negara tahun depan ya Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, sehingga siapapun pemimpin yang terpilih, kami percaya semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan dengan bijak, semua untuk kepentingan orang banyak ya Tuhan. Seturut dengan firman-Mu, sesuai dengan firman-Mu pagi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami datang, kami bersyukur Bapa karena Engkau sudah menolong kami sepanjang tahun ini. Karena beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 23 dan kami akan memasuki tahun 24. Tuhan, biarlah ada damai sukacita-Mu yang menuntun kami, memberi kami hikmat akal budi, karena kami tahu hari-hari ke depan sesuai firman-Mu adalah hari-hari yang lebih jahat. Tetapi kami dengan iman percaya datang kepadamu untuk kami dapat memasuki dan kami menjalankan, karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Biarlah berilah kami hikmat akal budi-Mu Tuhan, untuk kami selalu bisa melaksanakan semua apa yang kami bisa lakukan. Terpuji nama-Mu, dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat akal budi daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bu RT, apa kabar Bu RT? Terima kasih ya Pak Simon atas